Harian ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, berarti Tuhan sudah naik ke sorga, dia akan datang kembali. Makanya hari ini full seharian ini, beda-beda topik, tapi tema besarnya adalah misteri akhir zaman. Kita nggak boleh buta, peta buta terhadap apa yang akan terjadi, sebab firman Tuhan itu sangat jelas nubuatannya. Dan ibadah terakhir, saya kasih judul pesan ilahi di balik kelaparan dan gempa bumi. Saya ajak kita buka di Matius 24 ayat 3 sampai 14. Nanti saya akan bahas ayat per ayat, ambil catatan. Terakhir saya kasih rangkuman. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Segala bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini akan menimpa seluruh bumi, ada yang sudah digenapi, sedang, dan ada yang akan. Kita itu sekalipun sebagai orang percaya, kita tidak diluputkan. Artinya kita tetap mengalami gonjang-ganjing dunia. Kita harus mengerti di zaman apa kita sekarang hidup, yakni di zaman Edan. Karena itu kita harus membangun kehidupan kita, kehidupan rohani kita sungguh-sungguh. Karena ini adalah zaman yang mudah sekali orang menyesatkan dan disesatkan. Kita juga harus bangun keluarga kita, hubungan dalam family. Kita juga harus bangun kehidupan bergereja kita karena kita tidak bisa hidup sendiri. Don't do life alone. Kita juga harus mempersiapkan finance kita bukan atas dasar ketakutan tapi kelola talentamu. Talenta itu juga berarti waktu atau bakat Anda, keahlian, profesi, tapi juga keuangan. Karena kita tahu kita hidup di dalam zaman yang tidak menentu. Jangan kita itu hambur-hamburkan uang, jangan foya-foya, jangan flexing. Yang penting itu Anda kalau membeli sesuatu pastikan kita bisa membedakan itu butuh atau keinginan. Dan kalau kita memang punya kelimpahan gak apa-apa, berkat Tuhan itu beda-beda setiap orang. Pastikan kita membelinya memang karena berguna dan karena kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ya, jangan ikut-ikutan zaman dunia karena orang bodoh adalah orang yang menghamburkan semua resources sumber dayanya. Dia tidak punya emergency fund atau tidak punya yang namanya dana untuk masa-masa darurat. Anda harus tahu dulu ya, saya kasih bocoran, nanti akan ada deru perang. Kita itu hidup di zaman di mana anything can happen. Bukan berarti perang-perangannya, tetapi juga ekonomi itu tidak pasti. Nah, apa yang Tuhan sampaikan di Matius 24 ini, ada pesan ilahi di baliknya untuk membangun kehidupan kita. Tidak usah hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan, tapi tatalah hidupmu dimulai dari prioritasmu. Kita tidak hidup di zaman yang gampang. Yang berbisnis, kita sedang berbisnis di dalam zaman di mana perang-perangan terjadi, perang beneran, perang tarif, whatever, itu semua bisa terjadi. You and me, kita harus hidup bijaksana. Anak-anak muda jangan buang waktu. Sekolah yang benar. Masih bisa sekolah itu, ambil kesempatan itu. Kuliah yang beneran, jangan jurusnya itu jurus babi buta. Gak tahu mau ngambil nanti jurusan apa. Waktu kita ambil jurusan, pikirkan
Meskipun kita nggak tahu masa depan, tapi paling tidak pikirannya itu bukan cuma lulus, tapi suatu hari itu kepingin kerja apa. Miliki pikiran yang realistis, minta Tuhan terangi. Karena kita hidup di zaman perang. Kita hidup dan zaman tidak akan semakin mudah, oke? Saya janji lewat firman yang dibagikan oleh Tuhan Yesus ini, zaman akan semakin susah. Wah, jangan pesimis tapi, oh no. Exercise your faith. Gunakan imanmu. Saya berdoa supaya jemaat selalu diluputkan senantiasa. Sebenarnya yang namanya kebetulan atau hoki, kata orang, atau keberuntungan itu ada. Tapi dalam kamus kita itu bukan kebetulan atau keberuntungan, tapi penyertaan dan pembelaan. Pemeliharaan Allah dan penyediaannya. Itu ada. Exercise your faith. Zaman seperti ini, orang paling kasihan hidup di zaman Eden adalah orang yang tidak beriman. If you know how to have faith, kalau Anda bisa tahu bagaimana caranya beriman pada Tuhan, Anda orang yang paling beruntung dan orang lain yang ada di hidup Anda itu beruntung karena Anda. Use your faith every day. Ya, coba sekarang kita baca ayat per ayat, saya akan jelaskan. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, stop. Yesus duduk di satu bukit yang sangat profetik loh. Saya tidak tahu murid-muridnya itu tahu atau enggak. 12 murid Yesus itu kan sebagian besar tidak terpelajar. Kalau Paulus mungkin masuk akal ya, mungkin dia sudah baca Taurat. Karena Bukit Zaitun disebut tempat akhir zaman. Kok bisa pas sekali pertanyaan mereka, coba baca. Waktu Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kok mereka nggak tanya hal-hal yang lain atau seputar perkara-perkara mungkin yang terkini. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? When it will happen. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saya nggak tahu apakah murid-muridnya itu pernah baca Zakaria atau tidak. Di Zakaria pasal terakhir, pasal 14 ayat 4, tidak usah dibuka. Di sana dijelaskan bahwa Bukit Zaitun adalah tempat di mana Mesias ketika datang kembali akan menginjakkan kakinya. Bukit Zaitun yang di depan Yerusalem sebelah timur. Dan bukit itu akan membelah jadi dua dari timur ke barat sehingga ada lembah yang besar yang memisahkan selatan dan utara. Saya nggak tahu, murid-muridnya tahu atau enggak? Jangankan muridnya itu Alkitabnya masih separuh, masih perjanjian lama. Dan belum dibukukan, itu hanya Taurat yang ada, itu putus-putus, pisah-pisah. Hanya orang-orang scholar atau orang-orang ahli-ahli atau cendekiawan yang bisa punya akses ke library atau perpustakaan. Lain cerita kalau Rasul Paulus ada di sana, tanya itu mungkin masuk akal karena dia pernah kuliah di bawah Gamaliel, Kisah Para Rasul. Jadi kalau dia yang tanya memang dia terpelajar, tapi nelayan loh. Dia tinggal di Galilea Utara, desanya, pemukiman nelayan, petani. Bukan di selatan yang notabene kota religi. Kota religius yaitu Yerusalem. Dia tidak punya akses, tidak punya kunci, tidak punya membership lah. Untuk masuk ke library itu. Saya nggak tahu pertanyaan mereka itu disengaja atau kebetulan ya. Karena para nelayan itu sebagian besar yang benar-benar mungkin bahkan sebagian mereka saya curiga buta huruf. Maybe. Bisa pertanyaannya itu pas banget dengan tempatnya. Hebat menurut saya. Dia duduk di Bukit Zaitun. Dia tanya, bila manakah itu akan terjadi ya Tuhan? Dan apa tandanya kedatanganmu? Kok lucu? Sometimes ya, kadang-kadang tuntunan Tuhan terbaik dalam hidup kita datang dalam rupa pertanyaan yang tepat waktu. Pertanyaan. Tapi janganlah kau jawab pertanyaan itu kalau kita nggak punya jawabannya. Izinkan Tuhan menjawabnya. Kadang-kadang ada pertanyaan di hati kita. Di mana Tuhan ya di hidupku ya? Mungkin itulah saat kairos ilahi. Tuhan akan menunjukkan sesuatu kepadamu yang belum pernah kau alami. Terkadang pertanyaanmu itu bukan dari keluh kesah hatimu. Tapi kadang-kadang Roh Kudus yang taruh di situ. Profetik sekali, bisa tepat sekali waktu itu kau bertanya itu. Dalam hidup saya melihat orang-orang non-Kristen bertobat terima Tuhan itu, ketika saya bertanya dalam hati saya masih ingat waktu itu, saya bertanya gini, kok susah ya
orang-orang non-Kristen itu terima Tuhan. Kok lebih gampang lihatnya di Alkitab yang pernah terjadi di Kisah Para Rasul contohnya. Kok zaman ini kok jarang ya terjadi. Waktu setelah saya ngomong gitu, tak lama kemudian Allah bekerja di hidup saya. Banyak non-believers, orang tak percaya Tuhan lewat kesaksian saya. Sometimes God places, Tuhan taruh pertanyaan-pertanyaan penting di dalam hidupmu. Tapi jangan setelah itu kau sambut dengan roh kecewa, dengan putus asa, dengan kepahitan, atau menjauhi Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan, semakin kau tak punya jawaban. Saya gak ngerti apakah para rasul tersebut, murid-murid Yesus ini, sebelum mereka jadi rasul tenan, mereka itu tanya ini dengan pengetahuan bahwa memang bukit tempat Yesus duduk saat itu adalah bukit yang nanti akan dia pijak kaki ketika dia kembali perang Armageddon. Setelah pengangkatan gereja, 7 tahun masa antikristus, Yesus datang kembali untuk bunuh nabi palsu dan untuk menghabisi si antikristus. Kakinya itu berpijak di bukit Zaitun yang akan membelah jadi dua. Zakaria pasal 14 ayat 4. Dan setelah itu masuklah Yesus akan membangun di atas muka bumi kerajaan 1000 tahun. Ini kan zaman dulu saya tidak usah kasih chart atau tidak usah kasih fotonya. Tidak usah kasih kronologi kejadian. Anda bisa ke YouTube langsung lihat yang sudah diupload khotbah saya tentang kitab Wahyu akhir zaman itu, dan di sana chartnya atau kronologinya, gambarnya sudah ada di situ. Saya hanya mengingatkan aja karena di sebagian Anda sudah pernah mendengarkan. Janganlah lupa apa yang sudah diajarkan. Nah, waktu nanti Tuhan Yesus datang kembali itu, setelah 7 tahun masa antikristus, absennya gereja perjanjian baru yang sudah diangkat 7 tahun sebelumnya. Waktu mendarat itu landingnya di Bukit Zaitun, Zakaria 14. Kok bisa rasul-rasul tanyanya pas gitu ya? Menurut saya, mereka tidak punya pengetahuan itu. Roh Kudus taruh di situ, supaya Yesus jawab dan hari ini jadi Matius 24. Sometimes the best revelation comes through a heartfelt question. Pewahyuan tercantik di hidupmu nanti akan keluar dari sebuah pertanyaan hati. Asal setelah kau tanya, jangan kau lari dari Tuhan. Tapi mendekatlah, Tuhan akan memberikan jawabannya. Amin Bapak Ibu. Anda sedang tanya apa sih hari-hari ini? Aku tidak punya tanyaan apa-apa. Kok mungkin anak muda berkata gini, Pastor Philip saya tidak punya pertanyaan apa-apa. Mungkin tidak pernah mikir, tidak pernah mikirkan. Ku renungkan firman. Orang yang merenungkan firman itu pasti ada pertanyaan. Pertanyaannya bukan untuk meragukan atau mengkritisi Tuhan. Pertanyaannya bukan untuk bimbang. Bukan untuk pertanyaannya bukan membawa dia jadi orang tidak percaya. Tapi pertanyaan itu akan menguatkan imannya. Pertanyaan itu akan menjadi suatu pergumulan hatinya. Pertanyaan itu akan menjadi sebuah jawaban dari Tuhan. Pertanyaan itu menjadi batu loncatan atau batu lompatan iman dalam hidupnya. Start asking question yang membuatmu bertumbuh. Pertanyaan seperti, can God use me? Bisakah Tuhan memakaiku? Bisakah orang tuaku jadi Kristen? Bisa enggak orang tuaku, saudaraku dibaptis minggu ini? Atau bisakah aku ini melayani Tuhan? Aku enggak pilih-pilih lah apa. Bisa enggak Tuhan tuh pakai aku? Aku terserah deh. Mau pelayanan apa? Asal aku diterima, itu tempatku, aku akan sungguh-sungguh. Bisa nggak ya aku sekolah tinggi ya? Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita mencari Tuhan, mendekat pada Tuhan. Di akhir zaman ini banyak pertanyaan. Mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Rasa penasaran itu kalau membuat kita hanya penasaran percuma. Tapi kalau membuat kita jadi cari firman, menggali firman, kita ketemu, luar biasa. Kalau kita melihat ada gempa terjadi, perang terjadi, we should ask, Lord, are you coming? Jangan-jangan kedatanganmu memang sudah dekat. Apa pesan ilahi di balik segala sesuatu yang kau lihat? Lanjut ya. Ayat 3 lagi kita ulang. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Dan kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Garis bawahi, bila manakah.
Jangan fokus ke sana by the way. Jangan fokus ke when-nya atau kapan. Nggak ada orang tahu saatnya anyway. Nggak ada orang tahu bulan, tanggal, jam, tahunnya, hari, jangan kau coba. Yesus berkata, itu eksklusif hanya Bapak yang tahu, Bapak di sorga. Tapi kita boleh tanya, kalau kita tanya bila manakah akan terjadi, jangan cari kapannya. Tapi semoga Tuhan mengingatkan kita bahwa waktunya nggak semakin lama, tidak semakin jauh kedatangan Tuhan, tapi semakin dekat. Itu saja yang berhak kita ketahui. Tuhan datangnya lebih singkat daripada, lebih cepat daripada lebih lama. Lalu apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jangan terlalu concern, jangan terlalu fokus kepada when atau kapan. Jangan terlalu fokus pada tanda-tanda. Kalau kita terlalu fokus ke sana, jangan-jangan nanti kita abaikan hidup sehari-hari. Daripada kita itu konsentrasi pada kapannya, mendingan kita konsen pada Tuhannya. Mataku tertuju kepada Yesus. Jangan fokus ke when-nya. Jangan fokus kepada what-nya, kapannya, apanya. Fokus pada who-nya. Siapa yang memimpin hidupmu? Fokus pada Tuhan. Fokus kepada how-nya. How should I live before Him? Bagaimana harusnya saya hidup di hadapan Allah? Orang yang terlalu concern dengan kapannya biasanya akan tersesat. Mendingan kita lebih banyak fokus untuk mempersiapkan diri jika Tuhan datang anytime atau kapan saja. Berita tentang kedatangan Tuhan, Tuhan naik ke sorga 2000 tahun lalu, berarti dia akan datang kembali. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahku besar di sorga. Haleluya. Puji Tuhan, upahku besar di sorga. Cara kita memahami janji kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah lebih tepatnya, apa yang harus kulakukan untuk mempersiapkan diri? Adakah tugas-tugas yang masih terbengkelai? Adakah seseorang di sekelilingku yang menjadi tugas tanggung jawabku yang sampai hari ini belum kuinjili? Siapa yang patut diselamatkan? Ayo harus cepat sebelum Tuhan datang. Dan selama Tuhan belum datang ini kita tidak tahu kapan. Talenta-talentaku jangan disembunyi di bawah tanah. Talenta 1, 2, 5, kelola. Yang perlu nabung-nabung. Jangan berkata, besok Tuhan datang. Kita hamburkan semua. Yang perlu sekolah-sekolah. Miliki visi yang panjang sekalipun kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Jangan berkata, kita tunggu aja di atas sotoh rumah. Kalau Tuhan datang aku dulu yang diangkat. Jangan-jangan kau jalan di atas sotoh rumah malah berdosa seperti Daud yang pengangguran. Di zaman raja-raja perang dia tidak berbuat apa-apa. Make your life fruitful. Produktif, harus produktif hidup kita. Harus kita tanya, talenta apa yang harus ku kelola? Kalau Tuhan mau datang, aku harus cepat. Saudaraku ini belum percaya kepadanya. Yang satu ini masih murtad jalan. Yang lain lagi itu sudah undur dari Tuhan. I have to do something. Cara kita untuk meresponi janji kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita tidak tahu kapan. Kalau kita dengar pencemooh dan hater-hater, mereka hanya berkata, katanya mau datang, kok nggak datang-datang. Mereka hanyalah pencemooh atau pengejek, jangan kau dengarkan. Hidup mereka pasti tidak produktif. Hidup mereka pasti egois. Tapi tanya pada dirimu sendiri, kalau Tuhan datang hari ini, what haven't you done? Apa yang belum kau lakukan? Amin, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya seharusnya bukan bila manakah itu akan terjadi dan apa tandanya. Tapi kalau Anda baca ayatnya, nanti di ayat terakhir yang harus kita baca ayat 14, dan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Kamu tidak usah terlalu concern, tidak usah terlalu pusing tentang kapannya. Beritakan Injil damai sejahtera kepada orang-orang yang masih bisa kau selamatkan. Lain cerita di zamannya Nuh. Nuh itu sudah beritakan. Nuh itu terkenal sekali. Satu-satunya orang yang dipandang gak waras bangun kapal di atas pegunungan, kapal raksasa lagi itu. Kalau Anda lihat itu ukurannya. Itu kapal segede mall lah.
Nuh itu beritakan Injil ke semua, gak ada yang mau. Jadi yang masuk ke dalam cuma Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Masuk dalam bahtera. Nuh sudah mencoba dan dia punya waktu cukup lama, ratusan tahun untuk bisa menginjili dan dia injili semua. Lain cerita, kalau orang-orang itu gak mau, itu memang adalah pilihan mereka. Di hidup kita kan belum kita coba. Itu kan asumsi kita kalau orang kan menolak. Kita gak seperti Nuh. Nuh sudah injili semua, kita belum loh. Ada orang-orang yang sebenarnya kalau kita mau taat dan injili mereka, mereka akan terima loh. Untung Tuhan belum datang hari ini. Orang itu masih kesempatan diselamatkan dan aku masih ada kesempatan untuk taat. Memberitakan Injil ke orang itu. Amin Bapak Ibu. Cara kita memahaminya adalah Tuhan berkata, kamu jangan terlalu concern lah, kamu jangan terlalu pusing tentang kapannya. Tapi lebih tepatnya, temukan peranmu sebelum kedatanganku. Selesaikan tugas pelayananmu. Lakukan bagianmu pada keluargamu. Kelola apa yang ada pada dirimu. Jangan fokus ke kapan. Fokus ke aku kata Tuhan. Jangan fokus ke when-nya, fokus ke who. Dan juga fokus ke how-nya, bagaimana seharusnya kau responi panggilan Tuhan. Ayat 4, jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 4 dan 5, penyesatan-penyesatan akan banyak terjadi di dunia. Agama-agama baru maupun yang lama. Manusia akan berubah setia. Kalau Anda baca, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Kita lihat intisari penyesatan itu di ayat 5. Banyak orang akan datang memakai namaku. Tidak main-main. Yang diserang itu keselamatan. Yang dipalsukan adalah Yesus. Kalau Anda baca di ayat 5, 4 dan 5. Penyesatan-penyesatan itu tidak seperti yang terjadi sekarang di antara gereja. Kebanyakan misalnya yang disebut sesat-sesat segalanya itu karena bahasa roh. Menurut saya childish. Menurut saya sangat-sangat kekanak-kanaan. Come on lah. Kita tidak harus sepakat. Gereja kita adalah gereja yang berbahasa roh. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan. Bahasa roh kita itu bukan saat pengumuman. Bahasa roh kita juga pada saat fellowship. Bahasa roh kita itu baru bunyi saat kita berdoa. Ada satu titik di mana kita menyembah Tuhan. Terus sendiri-sendiri meskipun musiknya sama. Setiap orang kan perlu curhat sendiri dengan Tuhan. Bahasa roh itu ada tempatnya di gereja kita. Dan sebelum firman, sehingga ada tafsiran. Siapa bilang bahasa roh diterjemahkan? Bahasa roh itu ditafsirkan. Artinya puji Tuhan di gereja kita ditempatkan di praise and worship. Di worship hampir terakhir sebelum firman Tuhan. Sehingga ada spirit filled word. Ada firman yang sifatnya penuh. Firman yang sifatnya itu spirit filled word apa ya? Ada khotbah yang penuh Roh Kudus dan ada jemaat yang sudah dipenuhi Roh Kudus sebelum terima khotbah sehingga remanya itu jadi. Dan bahasa roh juga kita izinkan ketika waktu altar call misalnya kita doakan orang. Karena kita tidak kenal kan, kita butuh Roh Kudus untuk doakan dia kan. Jadi lucu. Penyesatan-penyesatan yang jadi gunjang-ganjing di antara gereja itu menurut saya adalah jebakan setan. Yang karismatik jangan terjebak, kalau digituin tidak usah responi. Kita hanya berkata, I bless you my brother. Yang tidak karismatik, jangan kau tuduh yang karismatik sesat. Sesatnya di mana? Roh jahat, lihat buahnya. Kalau orang itu kesurupan, habis itu dia tidak keruan. Nah kalau orang-orang yang berbahasa roh itu hidupnya lebih baik, lebih benar. Ya unda-undi sih. Pasti ada di orang-orang di gereja Pentakosta karismatik yang tidak benar. Di gereja yang konservatif yang tidak benar juga banyak. Cuman yang punya karunia biasanya jauh lebih menyolok untuk disalahkan. Sebenarnya, nah kalau kita sekarang misalnya kita mengkritiki seseorang yang bahasa roh. Kamu sesat. Ini menurut saya jebakan setan untuk mengadu domba. Mengadu gereja. Kita jangan masuk di dalam jebakan atau pancingan itu. Coba dulu dong, mungkin yang kita tuduh itu, dia mengasihi sesamanya. Nah? Dia hidup kudus tidak? Kalau memang itu sesat roh jahat, mana mungkin
mungkin dia bisa memunculkan kekudusan? Mana mungkin dia bisa ada kelemah lembutan, mengampuni yang bersalah, memberi kepada mereka yang membutuhkan? Mana mungkin? Menurut saya jebakannya salah. Yang perlu kita waspadai bukanlah tentang the Holy Spirit doktrin ini antar gereja. Sementara orang ini gegeran yang diserang sama setan lewat penyesatan-penyesatan akhir zaman ayat 4 dan 5. Itu tidak tanggung langsung kristologi dan soteriologi. Dalam bahasa teologi dulu jangan bingung ya. Kristologi itu yang diserang itu adalah doktrin Kristusnya. Kita tidak waspada. Ini yang anak-anak Kristus semua yang gegeran soal karunia. Sebenarnya lu tidak boleh kepo. Kalau tidak mau bahasa roh ya sudah, jangan halangi orang. Lah Maria. Ya kan? Jangan sebut mereka sesat. Kalau yang berbahasa lidah. Sebut aja mereka bodoh. Ngomong sesuatu bahasa yang aneh. Tapi Anda harus ngakui mereka kreatif. Bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang mereka buat-buat sendiri. Nggak mikir ngomongnya, bisa nangis, doain orang, tapi keluar. Menurut Anda kalau memang itu bukan dari Roh Kudus, kreatif banget ya. Kuat sekali tuh otaknya. Coba sekarang ngomong bahasa yang Anda nggak kenal, tapi Anda nggak boleh fokus ke ngomongnya. Sambil ngomong itu sambil mikirkan Indonesia. Itu akan sambil mikirkan papa mama yang belum selamat. Coba kalau Anda bisa terus jalan dan berbunyi dan mengalir, sekali bisa cipta bahasa sambil mikir yang lain. Gak mungkin dari otaknya. Gak ada otak orang sejenius itu bisa mencipta bahasa. Itu dari spiritnya. Paling tidak sebut aja mereka bodoh. Jangan sebut mereka sesat dong. Bodoh sekali ngomong-ngomong kata-kata yang gak dimengerti. Oh si kong tong wah. Lemenge-menga. Tôi sẽ nói到我少少啦，我識聽，唔識講。Yang ngomong bahasa Mandarin nggak ada tentu tahu. Ini saya ngomong bahasa Konghu. Ngom cotek Kong Hakfa. Ini barusan bukan Konghu, ini bahasa Gek, bahasa Hakka. Hola señorita, ¿cómo estás? Tú muy bien, gracias. Saya ngomong bahasa Spanyol. No, not Spanyol, Spain. Bahasa Spanish. Cincaya. Semua tahu, ketawa. You see, when you talk, waktu kita bicara bahasa yang kita nggak ngerti, orang bicara pada bahasa yang ngerti, kelihatan bagi kita stupid sekali. Ngomong apa sih? Nggak jelas. Yang paling kita suka permainkan biasanya adalah bahasa Vietnam, bahasa Thailand. Tapi di sebelah sana, itu bahasa sungguhan loh, sisi situ. Mungkin bagi beberapa orang kelihatan kedengaran bodoh. Tapi itu tidak pada native speakernya. Itu berarti sesuatu. Betul atau betul? Saya punya teman dulu orang Korea, waktu sekolah SMA. Pada ngomong gini, bahasa Indonesia itu aneh, pol. Dia niruin ya. Kita kan selalu niru, orang Indo itu kan suka bully bahasa. Tapi sekarang kalau kita dibully baru terasa. You know, dia bilang, your language sounds like. Dia bilang gitu. Cepet kan memang lafal kita. Kalau kita ngomong itu kan banyak kan, coba lihat. Ya. Kalau kita ngomong sesuatu, halo nama saya Philip, umur saya 50. Kalau bahasa Chinese-nya, 我叫菲利，50岁, mari. Nama saya Philip, umur saya 50 tahun. Tapi bagi orang Indonesia, it makes sense. Karena kita paham. Saya ngomong gini supaya Anda mengerti bahwa kalau ada orang menghakimi Anda, bahasa orang itu sesat, jangan kau dengarkan. Kau sebut aku bodoh aja, jangan sebut aku sesat. Kalau kamu tidak ngerti native speakernya, kamu tidak bicara bahasa itu ada komunikasiku dengan Tuhan. Itu membantu aku dalam doa loh, tiap hari saat teduh. Itu mendoa syafatkan orang tuaku loh. Kamu jangan hakimi itu. Just pikirkan bahwa aku stupid gitu aja lah. I sound stupid, I look stupid before you. Udah gitu aja. Jadi sebenarnya ini pancingan setan. Yang karismatik jangan mau terpancing, tapi juga jangan ngomong begini pada orang yang tidak bahasa roh. Lu tidak punya Roh Kudus.
Makanya disalah ngerti. Siapa bilang kalau orang tidak berbahasa lidah tidak punya Roh Kudus? Gak ada. Itu adalah the second blessing. Orang terima Yesus, orang bisa berkata Yesus Tuhan, itu Roh Kudus di dalam diri yang mengatakannya. The second blessing ini baptisan kuasa. Kontainernya yang dirombak sama Tuhan. Roh Kudusnya tetap sama. Wum, kita yang kena api, baptisan api. Itu kesaksian, itu bahasa rahasia sorga. Dan punya kuasa saat berdoa. Jangan begitu juga sebaliknya. Jangan masuk di dalam perdebatan yang tidak perlu. Karena di akhir zaman ini ada sesuatu yang jauh lebih penting. Kristologi yang disikat sama setan. Ketika tanpa kita sadari pelan-pelan kita mulai tergerus iman. Dulu kita percaya Yesus satu-satunya jalan. Sekarang kita percaya semua agama sama. Nah itu lebih bahaya loh. Itu bukan tentang bahasa roh. Bahasa lidah itu cuma karena kan nih, yang fangyan, pusuan yen. Aku lihat kamu ngomong bahasa apa gak ngerti, aku gak suka lihat kayak gitu. Ya sudah. By the way, yang bicara bahasa roh itu juga banyak pengacara, profesor. Orang-orang pinter, cendekiawan, sejarawan. Even before you call them stupid, think first. Are they really stupid? Lihat buahnya, bukan lihat pohonnya. Right? Tapi jangan kita mau masuk dalam perdebatan itu. Dan kita orang yang sudah berbahasa roh jangan merendahkan orang yang belum. Untuk pelayanan iya, ada kriterianya. Kan semua kan ada set of skill dan karunianya. Tapi secara martabat di depan Tuhan, kita yang berbahasa lidah tidak lebih hebat. Bisa jadi kita dikasih bahasa roh karena kita memang lebih lemah. Supaya kita bisa berdoa. Jangan lu ya, remehkan orang Kristen yang lainnya. Oh, gak punya Roh Kudus. Jangan ngomong gitu, karena kita gak lebih dari mereka. Itu karunia yang Tuhan beri, ya kan? Tapi jangan lupa di akhir zaman ini, jangan mau kepancing masuk ke perdebatan yang salah. Yang sungguh-sungguh perlu diwaspadai, justru di situ kita kecolongan. Ketika orang-orang mulai satu-satu berkata, iya Yesus salah satu jalan, atau semua agama sama saja, yang penting ajarkan kebaikan. Disitulah kita harus mengerti bahwa yang diserang itu Yesus Kristus. Sebab banyak orang kan datang dengan memakai namaku, yang diserang itu Jesus Christ. Kristologi, Kristusnya. Sebagai batu penjuru, yang diserang adalah soteriologi atau keselamatan yang diserang. Nah di area ini kalau beda, baru kesesatan. Kalau orang percaya Yesus itu ciptaan Allah, bukanlah pencipta. Nah disitulah kesesatan. Ini bukan soal karunia. Ini sudah bicara tentang fondasi keselamatan. Mesti hati-hati. Karena di akhir zaman ini yang diserang adalah Allah Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Gak ada Roh Kudus itu. Gak ada. Beberapa bidat-bidat kekristenan mengajarkan bahwa Roh Kudus gak ada. Roh Kudus itu hanya semacam suatu universe power. Gak ada. Yang ada hanya Yehova. Yesus itu ciptaan. Sama-sama diciptakan, sama seperti Lucifer diciptakan. Hati-hati yang gituan malahan. Jangan berkutat di yang bahasa roh segalanya. Lalu kristologi di gereja-gereja tambah lemah. Karena gegeran antara Kristen tambah soteriologi. Namanya keselamatan semakin lemah, semakin lama. Doktrin tentang Trinitas semakin lemah, semakin lemah. Ya ampun kalau kena bahasa lidah dengan gereja lain misalnya. Yesusmu adalah Yesusku sama. Sama-sama kita yakin dia anak Allah yang maha tinggi. Equal, setara dengan Allah. Firman itu adalah Allah, firman itu bersama dengan Allah. Kita percaya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita percaya sama-sama keselamatan tidak ada di jalan lain kecuali Yesus. Bukannya seharusnya gereja-gereja saling menguatkan. Karena sekarang yang diserang adalah tentang Yesus Kristusnya. Bukan soal baptisan Roh Kudus. Bukan tentang perbedaan minoritas lah ya. Ada orang yang percaya baptisan Roh Kudus ya pokoknya orang lahir baru itu sama. Tapi orang Pentakosta karismatik percaya ada berkat berikutnya. Setelah orang itu terima Tuhan lalu akan ada Pentakostanya. Bisa terjadinya sekaligus seperti Cornelius. Atau terjadinya terpisah seperti orang-orang Efesus 12 murid itu. Tidak masalah itu minoritas. Kristusnya nih loh diserang. Dan tahu nggak target sesungguhnya? Setan tuh nyerang, pasti nyerang sampai ke anak-anak kita. Jangan sampai anak kita datang kita dan berkata, Papa Mama, aku ateis.
Waduh, itu akan jadi kiamatmu di dunia. Buat apa memperoleh seluruh dunia kau tahu anakmu binasa. Keselamatan tentang Allah Trinitas. Itu kuatkan, dan Anda dan saya di sini juga jangan main-main soal itu. Main-main soal itu. Kuatkan iman Anda pada Tuhan. Kuatkan. Jangan sampai kecolongan. Karena yang diserang hari-hari ini, yang namanya roh penyesatan sesungguhnya itu bukan soal karismata, soal karunia, soal bahasa lidah. Bukan. Yang disebut kesesatan itu bukan soal perpuluhan. Bukan. Ini semuanya adalah, saya sebut sebagai apa ya? Kayak distraction. Ini semuanya gangguan yang benar-benar mau diserang. Anda mau dilucuti di situ. Itu adalah dari sisi Kristus, batu penjuru. Dan tahu nggak, yang dia targetkan anak cucu kita ya, betul. Tapi sebenarnya target utama itu hamba-hamba Tuhan. Anda kan lihat nanti di akhir zaman ini, hamba-hamba Tuhan banyak yang akan bergeser dari pendirian semula tentang Kristus. Saya ngomong gini tanpa memikirkan apa-apa siapa-siapa. Ini firman Allah sepanjang zaman. Nanti Anda lihat. Yang pertama kan digeser. Setan itu bukan menyerang orang, bukan menyerang jemaat. Saya tidak suka pakai kata orang awam, tapi itu yang dimengerti sama orang. Setan tidak serang orang awam. Setan itu serang clergyman. Setan itu serang orang-orang yang punya kependetaan. Anda jangan kejut ya, dia tahu saat ini pukul gembala, tercecerlah domba. Yang diserang itu CGL, coach, TL, pastor, semua yang diserang. Saya juga sama aja. Tapi kita bersikukuh pada pendirian kita. Tidak meninggalkan pewahyuan yang telah kita terima. Injil yang sudah dibeber, dijabarkan dari fondasi kita. Tidak pernah. Gereja kita tetap akan setia loyal pada Kristus sebagai batu penjuru. Kita akan tetap membuka pintu selebar-lebarnya. Roh Kudus adalah God in the church. Tidak akan pernah kita akan gantikan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini yang akan diserang, Anda kan lihat nanti ke depan di dunia ini. Yang bergeser itu nanti pendiriannya adalah sebagian hamba-hamba Tuhan. Dan kalau Anda lihat itu, Anda tahu bahwa itu adalah tanda zaman. Dunia semakin jahat, kasih manusia semakin pudar. Itulah sebabnya punya culture bergereja itu penting. Dan gereja terus maju itu penting, gereja punya visi. Gereja mengajarkan kebenaran dari waktu ke waktu harus diperbaharui. Dikomunikasikan lagi. Dari waktu ke waktu harus ada khotbah juga seperti ini setiap gembala sidang. Ini juga gentle reminder untuk kita semua yang menggembalakan. Kita harus terus menjaga. Kalau kita selamat karena percaya, kita juga binasa karena salah percaya. Tanda zaman salah satunya adalah nanti akan banyak orang datang dengan memakai namaku, kata Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang nanti akan ditargetkan utama sama setan. Bukan jemaat, tetapi pemimpin-pemimpin rohani. Makanya pemimpin rohani harus punya kehidupan. Kehidupan doa yang baik. Pemimpin rohani juga harus punya kehidupan dengan keluarga yang sehat. Karena setan tahu bahwa salah satu tanda zaman adalah banyaknya penyesatan. Dan banyaknya hamba-hamba Tuhan yang tersesat. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau Anda punya kesempatan untuk diperlengkapi di MSJ, My Spiritual Journey 1, MSJ 2, monggo silakan. Jangan kau tolak yang kayak gitu. Itu makanan mewah. Yang kayak gitu itu kalau Anda bisa memperkuat diri itu not just for you, itu untuk orang lain juga untuk keturunanmu suatu hari Anda bisa menjawabkan. Kenapa harus putus dengan dosa? Kita diselamatkan karena anugerah. Supaya Anda juga bisa menjawab. Puji Tuhan GMS juga setelah membuka STT-nya. Ya, kita juga mau melengkapi dari sisi teologi. Tahukah setiap kali saya khotbah seperti ini juga itu saya selalu punya tim yang menjagai semua pengajaran itu. Pastor Samuel Handoko, ya kan, Pak Sam, Pastor Yo yang sekarang lagi khotbah di PCM. Ya. PDP Jeremy Mantova. Anak saya juga selalu menjadi tempat untuk kita saring sampai tidak sia-sia belajar teologi sampai masters. Dan juga beberapa tim yang lain selalu bersama-sama dengan saya untuk rembukan. Pak Fandi yang juga nanti akan belajar apologetik. Tapi cuma tidak tahu apologetik kiranya orang yang minta maaf terus, apologizing. Apologetika atau defending the Christian faith. Perang doktrinnya akan semakin nyata di akhir zaman. Itu salah satu yang harus Anda perhatikan.
perang doktrin kanti, kita tidak boleh buta, tidak tahu apa-apa. Gampang tertipu nanti. Kita harus tahu apa kata firman. Kita harus tahu siapa itu Tuhan. Ya, salah satu tanda zaman adalah akan terjadi banyak penyesatan. Lalu selain itu ayat 6, nah ini akan pengaruh ekonomi yang berikutnya ini. Tapi kalau orang yang langsung di lokasi tempat perang, ya ini bisa perkara hidup dan mati. Kamu akan mendengar deru perang. Jangan heran kalau yang namanya nilai tukar uang dan sebagainya itu kayak sudah nggak ada aturan. Sekarang itu sudah ngejazz, nggak klasik lagi dunia ini. Ya, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi Tuhan berkata, tapi itu belum kesudahannya. Itu baru seperti orang itu buka satu, baru kontraksi. Kalau orang berkata, ada perang. Wah, Tuhan sudah datang hari ini juga. Oh, ada deru tentang perang. Wah, iya, itu tanda-tanda zaman akhir. Tapi itu belum kesudahannya. Tapi mengajarkan hikmat pada kita. Kalau ayat 7 berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, perhatikan, dan kerajaan melawan kerajaan, lalu efeknya akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Itulah sebabnya bangun your financial life. Hidup di akhir zaman itu harus punya hikmat, bukan ketakutan. Tetapi harus tahu bagaimana mengelola resourcesmu atau sumber dayamu dengan bijaksana. Kalau kita tahu di dunia ini gunjang-ganjingnya cepat, turnovernya itu loh sangat-sangat cepat. Ya, Anda jangan kaget kemarin Anda datang kota itu, di situ ada toko itu, besok nggak ada, besok ganti toko lain. Zaman dulu nggak gitu. Zaman dulu masih ada cerita di mana berdiri sejak 1900, lama sekali berdirinya. Zaman sekarang orang bisa langgeng berdiri itu harus bangun bisnisnya, profesinya upon character. Zaman dulu nggak banyak yang itu. Zaman sekarang you mau sesuatu yang akan awet, harus with your character, reputasi. Itulah sebabnya di zaman edan seperti ini, jangan punya mimpi cepat kaya. Karena biasanya akan serakah dan buta dan membuat keputusan paling bodoh dalam hidupnya. Bangun perlahan-lahan, kekayaan itu dari Tuhan. Dan ini juga mengajarkan kepada kita, kalau di zaman seperti ini tuh, alangkah baiknya tidak membangun apa-apa di atas dasar hutang. Karena itu bukan uangmu. Karena Anda tidak tahu kan, dunia itu kabarnya seperti apa. Anda tidak bisa jadikan jaminan. Kalau kita membangun di atas dasar wealth yang pasti atau kekayaan yang sungguh-sungguh ada, bukan yang cepat didapat, tapi yang pelan-pelan ditabung, kekayaan cepat didapat, cepat hilang, kata Amsal. Karena kamu mendengar deru perang, jadi Anda harus bisa kita harus punya ekspektasi. Kita tuh tidak hidup di zaman damai. Anything can happen, harga bisa naik, bahan bisa kurang. Bukan berarti kita takut buka usaha, misalnya kalau ada orang mau buka pabrik, misalnya, bukan. Kalau ada orang mau berusaha, enggak, bukan. Tetapi pastikan your business is real. Real. Dan itu berasal dari expertise dan komitmenmu. Kolega-kolega itu pada waktu sama-sama susah, kalau Anda punya loyalitas satu dengan yang lainnya, pasti saling bantu. Tidak mungkin saling menjerumuskan. Jangan pakai jurus cepat, jurus kobra. Zaman ini, karena zaman kita hidup ini bukan zaman damai, tapi deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Bangun your financial life healthy. Jangan bangun di atas dasar debt atau di atas dasar hutang. Karena kita tahu, sekilas, sekejap, dunia bisa berubah. Dan orang kaya tidak boleh sombong, orang miskin harta tidak boleh putus asa. Karena kita hidup di zaman di mana roda itu berputar atas bawah itu cepat sekali. Kaya bisa dalam satu hari jatuh miskin. Miskin juga bisa langsung diberkati. Karena itu kita tidak boleh menyombongkan diri. Karena kita itu hidup di zaman tidak menentu. Deru perang dan kabar tentang perang. Di mana-mana. Jangan bangun di atas dasar hutang. Kalau kau tak punya uang, itu berarti itu belum boleh kau miliki. Simple kan? Simple kan? Bisa aja orang dapat pinjaman modal, tetapi ujungnya bukan dipakai itu, tapi dipakai untuk liburan, bahagiakan liburan dulu. Dengan mudah, karena sekali uang di tangan,
Kalau itu uangmu lebih terasa, kalau itu uang orang tidak terasa, Anda hamburkan juga tidak terasa. Waktu nanti habis, Anda baru terlilit hutang. Tapi kalau itu uang sendiri, Anda akan merasakannya. Jangan gampangin minjem. Dan di zaman deru perang, kalau Anda minjemin, anggaplah itu diakonia. Artinya diakonia singkatan dari dia tidak tentu akan mengembalikannya. Deru perang. Sungguhan, tidak tentu. Orang susah banyak, orang jadi susah bisa sekejap. Tapi bukan berarti Anda harus susah, enggak. Kelola, ya. Kabar. Jadi saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini akan menghindarkan jemaat yang belum masuk ke area, belum masuk ke lubang itu supaya Anda luput dari jerat. Semoga pesan pengembalaan ini seperti tongkat dan gada. Kan bukan hanya untuk menolong domba dalam lembah kekelaman, tapi juga untuk menghindarkan mereka dari sana. Tapi kalau Anda sudah terlanjur masuk, tutup yang namanya lubang neraka itu di dalam keuanganmu. Get out. Get out while you still can. Cut loss. Apa? Cut at loss atau apa? Apa ngomongnya bahasanya gimana? Cut at loss. Cut loss. Cut loss. Jangan kau eman. Dan jangan punya gali lubang tutup. Jangan gampangin uang orang, karena ini kita hidup di zaman deru perang. Amin Bapak Ibu. Semoga ada hikmat dalam hal ini. Pesan ilahi apa di balik semua desas-desus dunia ini. Dan harusnya kita mawas diri dan mengerti, oke, kalau gitu aku harus bijaksana begini, aku harus bijaksana begini. Aku tahu bahwa anytime something can happen. Tapi jangan jadi orang yang hoarder dalam bahasa Inggrisnya. Orang yang numpuk barang. Takut, tisu beli segudang. Beli ini, jangan lupa semua itu udah kadaluarsanya, apalagi makanan. Nggak usah ketakutan. Menjadi takut itu sendiri adalah dosa. Karena kita tidak dipanggil untuk menjadi roh, punya roh ketakutan, tapi roh yang bijaksana. No. Bijaksana itu bukan berarti main aman karena ketakutan, tidak. Bijaksana itu tahu bahwa aku tidak bisa menggantungkan apa-apa kecuali sesuatu yang real dengan Tuhan, real dengan sesama, real di dalam talentaku. Aku harus bangun sesuatu yang nyata bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang-orang yang Tuhan utus di hidupku. Jangan pindah-pindah gereja. Itu ruginya di Anda dan keturunan Anda. Sungguhan. Itu percuma kok, itu ujungnya kerohanianmu akan rapuh itu. Dan suatu hari ketika Anda butuh kerohanian itu menjadi sesuatu, Anda tidak akan menemukannya. Anak itu cepat besar kalau anak kita masih kecil. Puji Tuhan kalau kita tertanam anak kita masih kecil. Atau tertanam dari muda sebelum menikah. Sebab ketika anak di usia tertentu itu cepat sekali. Anak umur kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu cepat sekali. Lalu setelah itu sudah gak ada remnya. Setelah itu seperti orang yang bahasa Jawa Tengah itu Bang Jo bablas. Lampu merah itu sudah diterabas. Setelah lulus ya, cepat sekali loh. Setelah lulus kuliah, pacaran, menikah, sekalian itu hidup itu cepat banget untuk survival. Kalau pada saat itu Anda baru tertanam, baru gimana? Ada banyak episode yang hilang di dalam diri keluarga Anda. Karena kita tahu kita hidup di zaman tidak menentu seperti deru perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Kita lihat ayat 8, akan tapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 9 waktu Anda baca gini kira-kira apa antisipasinya? Kalau saya baca ayat 9 gini, kalau orang baca gini, aduh kok gak enak ya. Kalau saya enggak. Waktu saya baca gini tuh saya langsung buat hati saya itu tervaksinasi. Ekspektasi saya mulai sesuaikan dengan zaman. Justru yang saya kuatkan adalah kekuatan roh, yang saya akan kokohkan adalah kekuatan rohani saya. Waktu saya melihat begini, saya tidak akan expect man will treat me nice every time. Karena Alkitab berkata, kita ada di zaman kasih orang jadi dingin, mengutip kalimat Paulus di suratnya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ini memang bicara tentang aniaya karena Tuhan, tapi di sini juga kita ditunjukkan spirit zaman ini semua orang jadi raja tega. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Kalau murtad kita tahu
nanti banyak orang-orang Kristen juga akan meninggalkan kekristenan. Anda jangan terkejut waktu itu terjadi. Semoga tidak terjadi, semoga tidak terjadi di rumahmu. Tapi kalau Anda mulai lihat itu semakin banyak, maka ingatlah khotbah ini, itu disebut tanda-tanda zaman akhir. Semoga bukan kita. Yesus berkata, so pasti akan ada orang yang menyesatkan. Tapi celakalah orang yang menyesatkan itu. Ya, Yesus berkata kan, tapi celakalah orang yang menyesatkan, lebih baik dia dicemplungkan dalam kali dengan kilangan batu yang dililitkan ke lehernya. Batu kilangan maksudnya. Yesus berkata, pasti ada, tapi semoga bukan Anda. Pasti akan ada orang-orang Kristen yang murtad, tapi semoga, saya ngomong secara bias sebagai gembala sidang GMS, karena ini wewenang saya. Ini adalah kepercayaan Tuhan atas hidupku. Semoga itu bukan jemaat GMS. Waktu saya baca gini, saya doakan Anda. Kalau memang ada terjadi kemurtatan di dunia, karena itu sudah spirit. Kemurtatan itu adalah di kalangan di dalam kemah orang Kristen. Kalau bukan namanya murtad. Ya, setiap agama punya versi definisi murtad itu apa. Tapi di Kristen, kata murtad itu meninggalkan Tuhan dan menjualnya untuk yang lain. Banyak orang kan murtad, kalau itu sampai terjadi, saya berdoa semoga itu bukan jemaat GMS kalau ada yang terjadi gituan di akhir zaman. Yang setuju sama saya katakan amin. Semoga itu bukan anak-anak kita, katakan amin. Banyak orang kan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Perhatikan kata saling menyerahkan, saling membenci. Dari sini harusnya hati kita lebih kebal. Kalau ekspektasi kita turunkan bahwa semua orang harus memperlakukan kita dengan baik, di jalanan semua orang harus ramah, ya kan? Kalau orang yang salah di dunia ini harus tahu diri, ya minta maaf lah. Masa aku yang minta maaf dulu? Kalau Anda masih punya angan-angan Cinderella, hidup di zaman Edan, nanti Anda yang rugi ketika itu terjadi shock terapi. Tapi kalau saya turunkan ekspektasi saya, dunia semakin jahat, kasih semakin dingin, saya tidak expect apa-apa lagi sama orang, malah justru saya bebas, freedom hati saya. Kalau saya diperlakukan jahat, saya berkata, nggak heran, tapi saya memilih jadi orang baik. Saya bukan hanya turunkan ekspektasi, saya naikkan kekebalan iman. Saya justru tingkatkan kapasitas rohani saya. Saya justru tingkatkan yang namanya stamina rohaniku. Kalau saya tahu bahwa dunia ini kita hidup di dalam dunia yang orang itu sudah saling siksa, saling bunuh, benci-membenci, saling menyerahkan, itu kan berarti sahabat. Itu saling membenci, saling menyerahkan, ini kan berarti seperti Yesus dikhianati Yudas. Ini kan bicara tentang pengkhianatan dari dekat. Jangan jatuh di lubang kepahitan. Orang kepahitan itu sebenarnya bisa terjadi siapa saja, saya juga bisa. Tapi kalau ekspektasi kita turunkan, kita tidak akan kepahitan. Jangan ada yang namanya bahasa Inggrisnya spirit of entitlement, perasaan berhak. Misalnya dalam sebuah pelayanan, kok aku tidak dihargai? Itu orang tidak ready untuk perang. Di zaman deru perang gini itu, hidup kita itu harus gini loh. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau ekspektasi kita turunkan terhadap orang lain, kita jadi kuat. Kalau kita tidak menuntut untuk menerima dulu, otomatis kita itu akan melihat diri kita lebih sebagai pemberi. Saya kalau berada di kalangan orang Kristen, saya tidak berharap saya dikuatkan dulu. Di mana Tuhan utus saya, kemana saya pergi, di mana saya berada, saya selalu pikir, aku harus kuatkan orang lain. Tapi akhirnya, siapa yang menguatkan juga dikuatkan, apa yang kau tabur, kau tuai. Jadi orang Kristen di zaman ini, harus pintar secara rohani, turunkan ekspektasimu terhadap orang lain. Sehingga kalau ada orang baik sama Anda itu saking terkejutnya, karena Anda expect apa-apa. Wow! Sampai Anda lupa jasa itu, berterima kasih sama orang itu, thank you. Tapi kalau orang ekspektasinya tinggi, dilayani, ya sudah seharusnya lah kau layani aku. Kurang dikit kepahitan dia, kok gitu? Jadi orang Kristen di zaman ini, turunkan ekspektasinya sama orang lain, termasuk sama orang Kristen sendiri. Anda akan terkejut nanti, saling menyerahkan itu bisa terjadi di kalangan Kristiani. Semoga tidak terjadi di CG kita.
Semoga tidak terjadi di keluarga kita. Semoga tidak terjadi dalam situasi kita. Lalu rugi apa kalau misalnya satu CG, 10 orang, semuanya ekspektasi jadi pemberi, bukan penerima. Nggak ada penuntut di situ, semuanya selalu mengalah, ready to sacrifice, untuk berkorban. Saya beritahu ya, itu kumpul sekali langsung membelah tuh CG-nya. Andai kata semua orang leader, karena tidak semua gereja sehat. Kalau gereja kita ini 100% jemaatnya semua leader. Bukankah kebangunan rohani lebih cepat? So don't worry kalau Anda jadi terlalu kuat. Karena kita tidak bisa terlalu kuat. Lebih kuat kita, lebih banyak tanggungan kita. Setiap kali saya naikkan kekuatan, saya ditambahin load-nya sama Tuhan. Ketika kita kuat, kita mampu secara manajemen, secara gereja contohnya. Dulu kita sekian puluh ribu, lalu tiba-tiba dijadikan angkanya, digitnya 5, nolnya jadi 100 ribu lebih. Saya berkata, iya. Kita tidak pernah sia-sia membangun kekuatan dan kemampuan. Setiap kali kita ada skill, Tuhan mesti tambahkan. Jadi don't worry untuk Anda lari dengan Tuhan, itu jangan takut. Jangan takut untuk Anda berbenah diri. So ketika Anda jadi lebih, Tuhan juga akan percayakan lebih, katakan amin. Tapi yang membuat Kristen kerdil tahu apa? Ekspektasi sama orang tinggi, kecewa dengan mudah kecewa. Dan dia juga tidak bisa melihat dirinya itu sebagai leader dalam situasi itu. Nah disinilah kelemahannya. Ya, ayat 11, 12 sudah mau selesai kok. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Betul? Dan itu sudah tadi. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bolehlah, jangan sampai saya harap jangan terjadi. Tetapi ini fakta. Kasih di dunia ini kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau Anda baca gini, gimana? Kalau saya baca gini, langsung saya taruh diri saya di sini. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadikan aku yang golongan sedikit itu. Cara orang membaca ayat ini ada berbagai macam. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Aduh, lalu kita langsung tawar hati, hambar. Aku putus asa, waduh. Kok Tuhan sudah ngomong gini ya, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau gitu aku tidak akan dikasih dong. Belas kasih, lalu kita mulai mengasihani diri sendiri. Kita mulai bermental korban. Cara membaca ayat gini tidak boleh juling rohani. Waktu kita baca gini cara saya membacanya, saya ajari Anda. Karena makin banyak kedurhakaan, oke itu fakta. Welcome to the new world. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tunggu, ini aku tidak bisa stop mungkin. Mungkin kalau aku berusaha, kasih kebanyakan orang ini, yang jadi dingin akan jadi panas lagi. Semoga ya lewat pelayanan kita, pelayanan kami, orang-orang yang sudah kehilangan kasih ini kembali mengalami kasih. Oke, semoga. Tapi waktu saya baca ini pertama-tama, saya lihat peran saya. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadikan aku sedikit orang yang tidak dingin itu. Jadikan aku Gideonnya. 300 tentara Tuhan awal untuk mengubah dan menantang kedinginan kasih yang ada di kebanyakan orang. Pakai kami Tuhan, segelintir orang yang sedikit ini untuk mengubah dunia kami. Bisakah Anda melihat seperti itu? Pesan ilahi di balik tanda zaman ini tergantung cara orang melihatnya. Ada orang melihat zaman gitu lalu putus asa, lalu lemas dia. Tapi ada orang yang melihat itu dan menerima tantangan dari Tuhan. Here I am, send me. Jadikan aku golongan yang sedikit yang tidak kehilangan kasih. Dan terakhir, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini orang yang beda. 14. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini Tuhan. Ini peranku. Memberitakan Injil ke semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di dunia hanya ada 2 macam orang. Orang yang ikut history dan history maker. Saya harap di gereja ini we're raising you to be history makers, bukan cuma orang yang flow dalam history yang ada. Pesan ilahi di balik kelaparan dan gempa bumi, nomor 1, jangan fokus ke tanda-tanda zaman, tapi ke Tuhan Yesus. Nomor 2, ini yang harus kita perhatikan hari-hari ke depan, jangan masuk dalam perdebatan yang konyol-konyol. Kalau kita yang dituduh-tuduh orang gitu-gitu, diam aja. Enggak usah balas-balasan, karena itu membuat kita tidak fokus ke misi sesungguhnya. Misal, kalau dibilang sesat segalanya, diam aja. Diam aja. Tunjukkan buah. Kuatkan doktrin tentang Allah Tritunggal. Tentang Kristus.
dan tentang keselamatan. Ini jangan goyang ya. Ini target setan sesungguhnya, bukan bahasa lidah. Bukan tentang perpuluhan, bukan tentang itu. Aduh, itu semuanya adalah hal-hal seputar setelah orang itu diselamatkan. Fondasinya itu loh yang mau dijegal. Remember, kuatkan ini. Apapun terjadi di hidupmu, ingat pesan gembalamu. Jangan kau gantikan pemahamanmu tentang Injil. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Esa. Allah semuanya pencipta. Allah kita adalah the creator of the universe. Jangan kau goyang tentang hal itu. Jangan kita itu buka diri terhadap pengajaran-pengajaran yang lain. Tentang Kristus. Jangan kau percaya ada jalan lain kecuali Yesus itu satu-satunya jalan. Apapun terjadi, jangan kau tinggalkan pengakuan rasulimu. Pengakuan akan keselamatan. Dan tentang keselamatan ini, 3 hal ini kau harus kuatkan. Ini justru peperangan sesungguhnya. Ya, yang lainnya itu debat-debat ria, semuanya hanyalah asyik rame-rame saja. Jangan ikut rame-rame itu. Kita tidak dipanggil untuk huru hara. Kita dipanggil untuk membangun sesuatu secara nyata. 3, jadilah Allah di tangannya. Ini tugas kita, fokus untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tugasmu pasti banyak. Kalau Tuhan datang hari ini, siapa yang belum kau injili? Tanya pada diri sendiri.